Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Sedap. Rasanya beda. Ini kopi dari Piltik Coffee, ini dari Siborong-Borong, single origin Arabica Siborong-Borong. Ini artisan specialty coffee roaster. Ini saya ambil dari Siborong-Borong. Siborong-Borong itu daerah dekat Danau Toba. Jadi kalau ada yang ini cari Danau Toba, daerahnya itu Siborong-Borong. Kebetulan saya kemarin ya, beberapa hari yang lalu tuh di daerah sana, Lagu Boti, Balige, Borong-Borong ini tuh untuk ke IT Dell, ke universitas perguruan tinggi namanya IT Dell, Institut Teknologi Dell. Nah di situ ada acara hackathon, nanti saya cerita tentang itu ya. Tapi ini kopinya saya ambil dari sana. Nah ini si Piltik Coffee ini ada di Siborong-Borong, tapi ini saya ambilnya yang di bandaranya. Ya di bandaranya itu di luar ada coffee shopnya, Modern Coffee Shop. Nah ini saya ambil dari situ. Ternyata setelah masuk, setelah check-in, di dalamnya juga ada coffee shop di dalamnya itu. Sebelum nunggu pesawat ada ini juga. Jadi kalau yang nggak sempat ini, di dalamnya masih bisa sebetulnya. Sedap. Kalau saya ini ya rasakan, saya lebih suka cappuccino-nya di sana ya. Cappuccino-nya luar biasa. Kalau black coffee-nya enak, tapi masih enak yang lain. Kebetulan di Jawa Barat ini banyak kopi yang itu ya, yang lebih nendang. Mungkin saya porsinya harus saya gedein ya supaya dia lebih nendang. Baik, kita akan bahas tentang apa? Sebentar ya, saya ambil dulu tentang ini dia ya. Tentang siapa sih namanya ini? Tentang program open source. Sebentar saya pindahkan dulu ini supaya bisa kelihatan ya. Oke, saya transisikan. Nah, ini dia. Ya. Jadi transisinya itu ini ada apa ya? Kalau dilihat mudah-mudahan kelihatannya besar ya, mudah-mudahan kelihatannya besar. Coba saya transisikan lagi. Sebentar ya, saya transisikan dulu. Ini pakai ininya ya, OBS-nya, karena tadi gambarnya kecil. Nah, baik, kita akan lihat ini ya. Jadi ceritanya ini ada banyak insiden security yang terkait dengan OSS, aplikasi, library, program atau apapun ya, pustaka. Open source ya, software. Jadi ini GitHub ini mencoba mendaftar kejadian-kejadian insiden yang terkait dengan open source. Ini kayaknya bagusnya saya besarkan ya. Besarkan dulu tank gitu ya, biar besar. Kemudian fontnya juga saya gedein ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia ceritanya konteksnya apa sih? Nah, konteksnya adalah seperti ini. Saya gedekan lagi supaya bisa lebih besar lagi. Nah, jadi sekarang ini ini lawaannya dari XKCD ya, XKCD komik ya, ditunjukkan bahwa di sini ada all modern infrastructure ya. Wah, banyak sekali program segala macam live yang ini ya, aplikasi segala macam yang sangat bergantung kepada ini. A project some random person in Nebraska has been thanklessly maintaining since 2003. Jadi ini semuanya ini bergantung kepada project yang dikerjakan oleh orang yang random ya. Random ini artinya nggak jelas gitu ya. Dan kita tidak berterima kasih kepada mereka, thanklessly ya. Jadi tanpa ucapan terima kasih ini yang sudah mengerjakan ini, tanpa ucapan terima kasih dari kita since 2003. Jadi ini bergantung pada ini. Begitu dia tidak mengupdate, meninggal mungkin ya, atau dia sibuk dan ada masalah di sini, wah hancurlah infrastruktur yang lain. Dan ini sudah kejadian beberapa kali. Permasalahannya jelas ya, kita tidak ikut berkontribusi kepada ini OSS ini. Berkontribusi bisa macam-macam ya, bisa kita ikutan coding, ikutan membuat dokumentasi. Pak, kalau coding saya nggak bisa Pak, ini codingnya orang-orang udah wah hebat, random hebat gitu ya. Meskipun orang random person tapi codingannya hebat. Nggak juga loh. Kadang-kadang ya yang kayak gini juga ada lucu juga ya. Mereka juga bukan orang-orang yang dalam artian orang yang lulusan
ilmu komputer ya, computer science, bukan. Ini adalah orang-orang yang seneng coding, membuat produk gitu kayak gini. Contohnya gitu ya. Contoh lucu tuh, wah kemarin ya ada juga yang contoh lucu tuh, ada yang membuat homebrew. Homebrew itu adalah apa ya? Homebrew itu adalah aplikasi yang digunakan di Mac ya. Jadi Mac, kalau kita mau install program yang tidak menjadi bawaan Mac, ada dua cara. Kita bisa download packages-nya itu ya, DMG-nya kita install, atau kita pakai aplikasi Homebrew. Homebrew installnya ini gitu ya. Kayak kalau di Linux itu apt ya. Gitu ya. Nah, si anak Homebrew ini yang buat Homebrew ini ngelamar ke Google nggak diterima karena ilmu komputernya terlalu rendah. Dites dia nggak berhasil lolos. Gitu ya. Jadi lucu juga ya, padahal 90% orang di Google itu menggunakan Homebrew buatan si anak ini gitu ya. Anyway, go back to this gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi gitu ya, satu, kita bisa ikut codingan, bantu codingan, yang meriksa codingan, yang memperhatikan codingannya. Dua, mungkin membereskan dokumentasinya, menerjemahkan segala macam ya. Itu bisa kita lakukan, kita bantu ya untuk project-project yang ini gitu ya. Atau kita ikut mendanai gitu ya. Jadi ini ya, this effort increasing workload and lack of funding often causes maintainers to get unhappy and sometimes even leave their project or even run ngamuk nih kalau bahasa Indonesia ngamuk, and cause problems for the user base gitu ya. With more funding, most of the identified problems can be mitigated. Funding enables maintainers of open source projects to pay themselves ya, part time atau full time, sehingga dia bisa ngerjainnya. Pay contribution ya, to develop new features. Jadi kalau kita bayarin si developer itu, kita bisa berharap mereka develop feature baru. Improve their project ya, by registering trademark, karena nambah gitu ya. Mungkin melanggar trademarknya dia didaftarkan oleh orang lain gitu ya. By domain hosting, sponsor the project untuk supaya orangnya ini punya tools dan lain gini. Advertise their project ya. Jadi ini supaya ada acara, kumpul-kumpul, sponsor team events ya, untuk bukan hanya orangnya lagi tapi komunitasnya. Sponsor team expenses, membelikan komputer, hardware, conference ticket, hosting, dan bagaimana ya, found a startup and pay initial fees, taxes, dan lain sebagainya. Itu dilihat di sini ya, konteksnya itu di situ ya, banyak sekali. Nah kalau dilihat dari sini tuh ada yang trademark infringement. Jadi kadang-kadang ada orang yang membuat satu produk ya, produk library segala macam, terus ada orang nakal mendaftarkan trademarknya ya. Jadi macam-macam. Nah ini dia programming mistake, packages ownership disputes, usage dispute, security problems, hack accounts, criminal intentions, cyber warfare, protest where developer burnout. Ya, jadi ini ada macam-macam. Nanti dilihatlah di sini ya. Misalnya trademark infringement gitu ya. Ya. Ini contohnya ya, Azer, ini bahasa apa nih? Kosulu ini mungkin apa? Turki atau apa ya? Unpublished over 250 modules ya. From NPN due to trademark infringement over the name KIK ya, breaking tens of thousands of project that depend on it. Jadi ini ada ceritanya ya. Nah jadi ini dia buat, terus ada dia namanya dia pakai itu, nama yang dia pakai itu melanggar trademark atau dilanggarkan ya, gitu ya. Kalau ini programming mistakes ini udah banyak ya, ini OpenSSL ya, terus ada macam-macam ya. Terus packages ownership disputes. Nah ini ownernya kadang-kadang dispute ya, gitu kan. Ini ya, siapa yang punya ini, siapa yang punya ini ya. Jadi yang dilanjutkan oleh siapa ya, udahlah gitu ya, ributan lah pokoknya. Usage dispute. Nah usage dispute itu adalah ini penggunaannya digunakan, nggak boleh digunakan. Contoh waktu itu yang ini ya, ini sebenarnya tahun lalu ya, Elasticsearch waktu itu tidak ingin digunakan dia di lingkungan AWS ya. Jadi sehingga Elasticsearch harus digunakan di lingkungan sendiri karena dia ribut dengan AWS ya waktu itu. Kalau ini insiden ya, security problem, dia dihack lah ya. Ya, jadi ini kebetulan inilah ini lemah kelemahan cyberware. Nah ini ya,
ini si pengguna maintainernya itu punya keinginan untuk memprotes. Ini contohnya Brandon Nozaki Miller release a version of the package Node IPC containing malicious code that would delete files from Belarusian and Russian users. Jadi kalau dia orangnya ini baru-baru nih Maret ya. Jadi kalau karena perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini gimana ya gitu ya. Ya. Terus developer burnout. Nah, ini developernya capek gitu ya. Oke ya. Ini contohnya ini ini Colors.js ya waktu itu. Mark Squires intentionally introduced changes to break the functionality and later deletes his project Colors.js and Faker.js after failing to monetize it and getting pushed too hard by corporate gitu ya. Dan lain-lain ya. Nah, ini balik lagi. Jadi apa nih ya baliknya? Jadi sebentar saya tutup dulu ya ininya supaya nggak ini saya balikan lagi. Jadi kembalinya adalah masalah open source itu harus kita dukung rame-rame ya, supaya tidak terjadi kejadian seperti itu karena kita sedikit banyak bergantung pada open source. Contoh Linux ya, Linux ikut kontribusi lah di Linux dengan berbagai distro, menerjemahkan LibreOffice dan beberapa library yang lainnya. Gitu ya. Saya mau meneruskan ngopi dulu karena baru dapat kopinya ini, mau menikmati rasanya mumpung belum dingin. Udah mulai mendingin. Aduh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.